aku bahkan belum mulai, sementara Nisa udah mulai rumah tangga itu, udah berjalan, udah sempat merasakan kebahagiaan, bertahun-tahun bersama, udah happy banget. Dan sementara balik lagi ke rumah, Michelle bahkan belum mulai apapun gitu. Nah itu dia, jadi kayak bikin ragu dalam banyak hal dan jadi lebih kayak ya Allah, mungkin ini memang jalannya ya, aku harus ngerasain hal ini sebelum aku mulai yang bener-benernya nih, sebelum aku praktek beneran nih. Jadi rasa nggak bisa tidur itu mungkin lebih ke khawatir ya, aduh aku sendiri bakalan gimana ya gitu. Berarti ini salah satu peran yang akhirnya ke bawahnya luar biasa ya sampai after syuting. Iya, ini yang sebenarnya yang tidak mengganggu tapi ganggu. Sebenarnya nggak ganggu, aku nggak masalah banget, tapi ternyata ngeganggu karena mau aku ketemu teman-temanku atau apa, aku tuh udah jadi aku yang beda. Aku bahkan jadi sangat pilih-pilih banget dan sangat berhati-hati banget untuk yang kayak untuk ketemu sering ketemu. Aku tuh takut persahabatan tuh jadinya longgar kalau selain ini. Jadinya sampai dampaknya sampai ke arah situ karena buat melepas karakter Nisa susah banget. Susah banget, aku sampai impulsif jalan-jalan keluar, bolak-balik jalan-jalan supaya aku tuh nggak dengan rasa ketakutan ini gitu. Apa sih paling berat dilepasin dari sosok Nisa di kamu? Yang aku berat itu adalah aku nggak siap kalau aku nanti nih aku mikir kayak aku nggak siap kalau aku jadi Nisa. Aku takut banget ternyata orang yang aku percaya, suami aku yang mungkin jadi satu-satunya pilar dalam kehidupan aku terus tiba-tiba pergi, atau worst case mengkhianati aku, terus aku ditinggal sama anak. Aku takut banget. Aku nggak siap kehilangan itu karena kan toh Nisa udah ngelewatin dan dia berhasil. Nah kalau Michelle di situ mungkin kayak aku jadi apa ya? Kayak gimana aku cuma gitu doang. Tapi saat itu cuma takut aja atau sampai mikir kayaknya semua pernikahan akan seperti ini deh. Sempat aku mikir gitu, kayak mungkin memang udah fasenya ya aku udah masuk ke zaman di saat yang kayak ternyata pernikahan gak semudah itu, karena saat ini semua orang tuh punya banyak pilihan dan sangat mudah untuk memilih. Kayak kita punya sosial media, pergaulan udah lebih luas, gak kayak zaman dulu yang kayak kalau ada sesuatu yang salah kita harus fix karena mungkin di perempuan gak bisa tergantikan atau nih laki-laki gak tergantikan, mungkin gitu ya kalau zaman dulu. Tapi kalau ada di zaman sekarang mungkin udah lebih gampang banget untuk mengganti. Kayak handphone aja harus setiap tahun sekali ganti. Dan menurut aku tuh kayak handphone aja setahun sekali tuh ganti, setahun sekali harus beli baru. Dimana aku yang aku bisa pakai handphone itu 5 tahun sekali baru ganti, sampai rusak banget baru ganti. Nah aku ngerasa aku tuh gak bakalan survive di zaman ini, aku mikirnya gitu. Jadi aku ngerasa takut hal itu. Apa sekarang masih ada ketakutan ini buat mungkin mulai Untuk menikah mungkin Kak? Sampai sekarang bukan ketakutan itu ada, tapi lebih trust issue ya. Jadi untuk mulai pacaran aja tuh jadinya berat banget sebenarnya, karena apa ya pacaran ngabisin duit kan di aku ya, kayak ngabisin duit. Kayak mungkin kalau bulan puasa ini aku pacaran, aku mungkin udah repot mikirin pacar aku sahur apa, aku udah mikirin itu setiap hari, dan aku pikir kayak effort yang aku lakuin ini jadul banget ya, yang mungkin orang-orang zaman sekarang nggak lakuin. Jadi kayak aku kayak nggak bisa survive deh. Nah ini tuh berasal dari sini, jadi aku gak suka rasa ini gitu. Tapi kamu sempat kepikiran untuk ngobrol dengan psikolog gak sih? Mengingat ini sangat berdampak sekali kan peran Nisa itu. Sebenarnya nggak ngobrol sama psikolog, aku tapi terlalu dalam, aku nggak mau membesarkan rasa ini. Oh iya. Aku mau kayak skip, lupa. Aku harus cari judul yang genrenya jangan deket-deket deh. Genrenya jangan deket-deket, aku harus happy, aku harus fokus di rumah, ngerawat keluarga. Aku udah lebih yang kayak gimana aku ngebangun diri aku sendiri. Dan kalaupun memang aku akan sendiri untuk waktu yang aku nggak tahu sampai kapan, at least aku udah kuat dengan diri aku sendiri. Aku pikir gitu. Jadi kayak aku lebih kayak pengen membekali diri aku ya kesini gara-gara judul ini. Justru aku malah lebih yang kayak perhatiin sholat jangan sampai tinggal, karena apapun yang terjadi nggak akan ninggalin kita tuh Allah gitu loh. Aku jadi lebih bisa, bukan religi, tapi aku lebih ngerasa kayak aku apapun yang terjadi aku sendiri. Kalau nggak ada bundaku ya aku sendiri. Aku nggak bisa mengharapkan kayak oke nanti akan ada suami aku atau ada anak aku, nggak bisa.
Seberapa beda sih? Seberapa beda misalnya yang sebelum main film ini dan sesudah seberapa berbeda? Dulu tuh lebih santai, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidup aku itu memang karena Allah aja. Kayak ya kalau Allah bilang hari aku bahagia, kalau enggak ya enggak, dan hidup itu berputar, aku percaya hal itu. Tapi sekarang kalau aku bisa persiapkan diri aku dan mental aku untuk nggak ngerasa disakitin, ya kenapa enggak? Karena selingkuh atau tidak itu bukan salah laki-lakinya atau salah perempuannya, itu karena keadaan aja sih. Menurutku karena keadaan aja, kita nggak bisa nyalahin orangnya. Salah kita kenapa kita berharap dan kita berekspektasi sama manusia, kita nggak boleh sama Allah kan? Kayak udah dikasih. Upaya kamu buat balik lagi kalau misalnya santai apa nih? Aku rasa nggak bisa deh. Aku udah nggak sesantai itu deh sekarang. Makanya aku aja sampai kalau teman nongkrong aku tuh udah pilih-pilih banget, udah kayak lebih baik aku menghabiskan banyak waktu untuk diri aku dibandingkan aku effort nyamperin teman aku atau effort kayak oh ini aku sekarang udah lebih nggak ke orang lain, aku lebih bagaimana aku ngebahagiain diri aku udah sangat egois aja sih sekarang. Jadi kalau untuk bantu santai aku nggak bisa deh kayaknya. Ini udah dampak positif yang kamu rasakan ya berarti ya. Terus menjadi hal yang negatif tuh. Sebenarnya nggak positif ya mas, karena aku tuh jadi lebih kayak sama orang tuh lebih trust issue. Kalau dulu bahkan kayak taruh handphone titip ya atau apa, sekarang tuh udah lebih yang kayak santai sendiri, apa sendiri. Aku juga nggak pengen, tapi gimana aku masih promo kan. Aku sebenarnya nggak pengen nonton, aku udah pengen aku nggak mau, tapi nggak bisa, aku harus gali rasa itu lagi buat nanti bekal promo atau apa, banyak yang harus aku jelasin supaya rasanya nyampe buat nanti wawancara berikutnya. Aku harus gali lagi yang udah aku berusaha untuk lupain gitu. Oh sampai takut buat nonton juga ada rasa itu. Aku takut buat nonton sebenarnya, aku nggak suka rasa ini gitu. Nanti next kalau premier Kayaknya ya, karena ini aku udah nonton nantinya mendekati, jadi kayak aku mendingan jaga emosi, mood dan ketenangan hati aku, karena kalau nonton aku gelisah, kayak aku nggak tenang sebenarnya. Kayak nonton trailernya tadi beberapa kali, 2 kali, sebenarnya nggak